Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Kelompok kami beranggotakan 4 orang. 1. Ardi Femidia Ferawati. 2. Bahrul Afifur Rohman. 3. Khoirul Dian Pratama Putra. 4. Danang Yofi Firmansyah. Kami akan mempresentasikan Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam dan pedoman hidup manusia. Pengertian, proses turun, konfigurasi, karakteristik, dan kandungan sumber ajaran Islam dan metodologi penafsiran. Pengertian secara etimologi Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u qiraatan atau qur'atan yang berarti mengumpulkan dan menghimpun. Sedangkan secara etimologi Al-Quran ialah kalam Allah Ta'ala yang diturunkan kepada Rasul dan penutup para nabinya. Muhammad SAW diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Pengertian Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam dan pedoman hidup manusia. Al-Quran adalah sumber hukum pertama umat Islam yang berisi tentang akidah, ibadah, peringatan, kisah-kisah yang dijadikan acuan dan pedoman hidup bagi umat Nabi Muhammad SAW. Sunnah hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Proses turun. Proses Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Masa Al-Quran diturunkan yaitu Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul usia 40 tahun dan wafat pada usia 63 tahun. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara berangsur-angsur selama kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran terdiri atas 114 surah dan 6.666 ayat. Wahyu pertama adalah Qiyas al-Alaq ayat 1-5 berkhalwat di Gua Hiro pada 17 Ramadan 41 malam Lailatul Qadar. Ayat terakhir Al-Maidah ayat 3. Sedang wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah 63 hari. Al-Quran dijadikan sebagai landasan nilai bagi umat Islam dalam menentukan hukum suatu tindakan, menunjukkan dan menuntunnya kepada jalan menuju tujuannya, dan menjelaskan tentang hakikat kehidupan manusia dalam hubungan dengan sesamanya, lingkungan, dan dengan Tuhannya. 3. Kodifikasi Al-Quran. Penulisan dan pengumpulan Al-Quran dapat kita rangkum menjadi 3 jenjang dan 3 tahapan. Tahapan pertama adalah pada zaman Nabi Muhammad SAW. Pada masa ini, penyandaran kepada hafalan lebih banyak daripada penyandaran tulisan, karena hafalan sahabat sangat kuat di samping sedikitnya orang bisa baca tulis dan sarananya. Oleh karena itu, siapa saja yang mendengar ayat-ayat Al-Quran turun, mereka langsung menghafalnya dan menulisnya di pelepah kurma, potongan kulit, permukaan batu cadas, atau tulang belikat unta. Dan jumlah penghafal Al-Quran ketika masa itu sangat banyak. Dalam kitab Sahih Bukhari diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengutus 70 orang yang disebut Al-Qura. Mereka diadang dan dibunuh oleh penduduk dari suku Bani Sulaim, yaitu Riem dan Zakwam, di dekat sumur Ma'unah. Namun, dari kalangan para sahabat yang terbunuh masih banyak yang menghafal Al-Quran seperti Khulafaur Rasyidin, Abdullah bin Mas'ud, Ubaidillah bin Ka'ab, dan lain-lain.
Tahapan kedua yaitu pada masa Abu Bakar As-Siddiq tahun 12 Hijriah. Penyebabnya ialah pada perang Yamamah banyak penghafal Al-Quran yang terbunuh, diantaranya ialah Salim bekas budak Abu Huzaifah, yaitu salah seorang yang diperintahkan Rasulullah kaum muslimin untuk mengambil pelajaran darinya. Maka ketika itu Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan Al-Quran agar tidak hilang. Kaum muslimin ketika zaman itu sepakat dengan apa yang dilakukan Abu Bakar dan mereka menganggap perbuatan itu bernilai positif. Tahapan ketiga yaitu pada zaman Utsman bin Affan. Ketika ini permasalahan muncul karena dialog bacaan sesuai dengan perbedaan mushaf-mushaf yang berada di para sahabat. Hal itu dikhawatirkan akan menjadi fitnah. Maka Utsman memerintahkan untuk mengumpulkan semua mushaf-mushaf agar menjadi satu kitab, sehingga tidak ada lagi perbedaan dialog bacaannya. Kemudian Utsman memerintahkan kepada Zaid bin Sabit, Abdullah bin As, Abdurrahman bin Haris bin Hisham untuk menuliskannya kembali dan memperbanyaknya. Kemudian Utsman mengirimnya ke seluruh negeri Islam dan memerintahkan untuk membakar mushaf-mushaf selain itu. Tujuan Abu Bakar dan Utsman dalam mengumpulkan Al-Quran. 1. Abu Bakar As-Siddiq mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran agar tidak tercecer. 2. Utsman bin Affan mengumpulkan mushaf-mushaf menjadi satu mushaf karena dikhawatirkan ada fitnah di dalam dialog bacaan Al-Quran. Karakteristik Al-Quran. Dr. Yusuf Qaradwi memaparkan beberapa karakteristik Al-Quran dalam kitabnya Kaifa Nata'amal Ma'al Al-Quran, yang artinya bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran. Secara singkatnya sebagai berikut. 1. Al-Quran adalah kitab ilahi. Al-Quran berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara lafal maupun makna. Diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Muhammad SAW melalui wahyu al-jali, wahyu yang jelas, yaitu dengan turunnya malaikat Jibril alaihissalam untuk menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW yang manusia, bukan melalui jalan wahyu yang lain seperti ilham, pemberian inspirasi dalam jiwa, mimpi yang benar atau cara lainnya. Alif Lam Ra kitabun uhkimat ayatuhu summa fussalat min lahaki min khobiri. Artinya, Alif Lam Ra, inilah suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha bijaksana lagi maha tahu. 2. Al-Quran adalah kitab suci yang terpelihara. Di antara karakteristik Al-Quran yang lainnya, ia merupakan kitab suci yang terpelihara keasliannya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menjamin pemeliharaannya, serta tidak membebankan hal itu pada seorang pun, tidak seperti yang dilakukan pada kitab-kitab suci lainnya yang hanya dipelihara oleh umat yang menerimanya. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bimastuhfidhu min kitabillah, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah. Surah Al-Maidah ayat 44. Adapun makna dipeliharanya Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memeliharanya dari pemalsuan dan perubahan terhadap teks-teksnya, seperti yang terjadi terhadap kitab Taurat, Injil, dan Zabur. 3. Al-Quran adalah kitab suci yang menjadi mukjizat. Di antara karakteristik Al-Quran adalah kemukjizatannya. Ia adalah mukjizat terbesar yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga bangsa Arab hanya menyebut-nyebut mukjizat itu saja, tidak yang lainnya, meskipun dari beliau
terjadi mukjizat yang lain yang tidak terhitung jumlahnya. 4. Al-Quran adalah kitab suci yang menjadi penjelas dan dimudahkan pemahamannya. Al-Quran adalah kitab yang memberi penjelas dan mudah dipahami. Tidak seperti kitab filsafat yang cenderung untuk menggunakan simbol-simbol dan penjelasan yang sulit. Tidak pula seperti kitab sastra yang menggunakan perlambangan yang berlebihan dalam menyembunyikan substansi sehingga sulit dipahami akal manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran agar makna-maknanya dapat ditangkap, hukum-hukumnya dapat dimengerti, rahasia-rahasianya dapat dipahami, serta ayat-ayatnya dapat ditadabburi. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran dengan jelas, tidak samar dan tidak sulit dipahami. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir." Artinya, dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka, adakah orang yang mengambil pelajaran? Surah Al-Qamar ayat 17. 5. Al-Quran adalah kitab suci yang lengkap. Al-Quran adalah kitab agama yang menyeluruh pokok agama dan ruh wujud Islam. Darinya disimpulkan konsep akidah Islam, tata cara ibadah, tuntunan akhlak, juga pokok-pokok legislasi dan hukum. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa nazzalna alaikal kitabati ya nan likulla syai'i." Artinya, dan kami turunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. Surah An-Nahl ayat 89. 6. Al-Quran adalah kitab suci seluruh zaman. Makna Al-Quran sebagai kitab keseluruhan zaman adalah ia merupakan kitab yang abadi, bukan kitab bagi suatu masa tertentu yang kemudian habis masa berlakunya. Maksudnya, hukum-hukum Al-Quran, perintah dan larangannya tidak berlaku secara temporer dengan kurun waktu tertentu, kemudian habis masanya. 7. Al-Quran adalah kitab suci bagi seluruh umat manusia. Al-Quran bukanlah kitab yang hanya ditunjukkan pada suatu bangsa, sementara tidak kepada bangsa yang lain, tidak juga untuk hanya satu warna kulit manusia atau suatu wilayah tertentu. Tidak juga hanya bagi kalangan yang rasional dan tidak menyentuh mereka yang emosional dan berdasarkan intuisi. Tidak juga hanya bagi rohaniawan, sementara tidak menyentuh mereka yang materialis. Al-Quran adalah kitab bagi seluruh golongan manusia. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "In huwa illa dzikrul lil alamin." Al-Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi alam semesta. Surah At-Takwir ayat 27. Kandungan dalam Al-Quran dibagi menjadi 7. 1. Akidah. Akidah adalah ilmu yang mengajarkan manusia mengenai kepercayaan yang pasti wajib dimiliki oleh setiap orang di dunia. Al-Quran mengajarkan akidah tauhid kepada kita, yaitu menanamkan keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang satu
yang tidak pernah tidur dan tidak pernah beranak pinak. Percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah salah satu butir rukun iman yang pertama. Orang yang tidak percaya terhadap rukun iman tersebut disebut orang-orang kafir. 2. Ibadah. Ibadah adalah taat, tunduk, ikut atau nurut dari segi bahasa. Dari pengertian fuqaha, ibadah adalah segala bentuk ketaatan yang dijalankan atau dikerjakan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk ibadah dasar dalam ajaran agama Islam yakni seperti yang tercantum dalam 5 butir rukun Islam: mengucap syahadat, sholat 5 waktu, membayar zakat, puasa di bulan suci Ramadan, dan beribadah haji bagi yang mampu. 3. Akhlak. Akhlak adalah perilaku yang dimiliki oleh manusia, baik akhlak terpuji atau akhlakul karimah maupun yang tercela atau akhlakul masmumah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memperbaiki akhlak setiap manusia. Setiap manusia harus mengikuti apa yang diperintahkannya dan menjauhi semua larangannya. 4. Hukum yang ada dalam Al-Quran adalah memberi suruhan atau perintah kepada orang yang beriman untuk mengadili dan memberikan penjatuhan hukuman pada sesama manusia yang terbukti bersalah. Hukum dalam Islam berdasarkan Al-Quran ada beberapa jenis, yaitu jinayat, muamalat, munakahat, faraid, dan jihad. 5. Peringatan atau tadzkir. Tadzkir atau peringatan adalah sesuatu yang memberi peringatan kepada manusia akan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa siksa neraka atau wa'id. Tadzkir juga bisa berupa kabar gembira bagi orang-orang yang beriman kepadanya dengan balasan berupa nikmat surga jannah atau wa'ad. Di samping itu, ada pula gambaran yang menyenangkan di dalam Al-Quran atau disebut juga targhib, dan kebalikannya gambaran yang menakutkan dengan istilah lainnya tarhib. 6. Sejarah atau kisah. Sejarah atau kisah adalah cerita mengenai orang-orang yang terdahulu, baik yang mendapatkan kejayaan akibat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta ada juga yang mengalami kebinasaan akibat tidak taat atau ingkar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, sebaiknya kita mengambil pelajaran yang baik-baik dari sejarah masa lalu, atau dengan istilah lain, ikibar. 7. Dorongan untuk berpikir. Dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang mengulas suatu bahasan yang memerlukan pemikiran manusia untuk mendapatkan manfaat dan juga membuktikan kebenarannya, terutama mengenai alam semesta. Sumber ajaran Islam. Sumber ajaran Islam adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan acuan baru dasar dalam menjalankan syariat Islam. Sumber pokok ajaran Islam itu ada 3 macam, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Dari kalangan para ulama, sumber utama itu adalah Al-Quran dan hadis. 1. Al-Quran. Al-Quran adalah kemuliaan yang berisikan firman-firman Allah diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai salah satu mukjizatnya melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran yang merupakan kitab suci umat Islam yang berisikan tentang akidah, ibadah, hukum, peringatan, kisah-kisah, dan persyaratan pengembangan iptek yang dijadikan acuan dan baru hidup bagi umat Nabi Muhammad SAW.
Surat Yusuf ayat 2. Sesungguhnya kami menurunkan berupa Al-Quran berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Quran Surat Yusuf ayat 2. Hadis merupakan sumber ajaran Islam yang kedua. Sunnah merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah baik dari segi perkataan, perbuatan maupun ketetapan atau persetujuan Rasulullah terhadap apa yang dilakukan oleh para sahabatnya. Menurut ulama salaf, as-sunnah isyarat petunjuk yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya baik tentang ilmu, ijtihad atau keyakinan, perkataan maupun perbuatannya. As-sunnah berfungsi untuk memperjelas, menafsirkan isi atau kandungan dari ayat-ayat Al-Quran dan menerapkan ayat-ayat Al-Quran serta mengembangkan segala sesuatu yang samar-samar atau bahkan tidak ada ketentuannya di dalam Al-Quran. Ijtihad yaitu mengerahkan segala kemampuan berpikir secara maksimal untuk mengeluarkan hukum syar'i dari dalil-dalil syara, yaitu Quran dan hadis. Ijtihad dapat dilakukan jika ada sesuatu masalah yang hukumnya tidak terdapat di dalam Al-Quran atau hadis. Maka dalam dilakukan ijtihad dengan menggunakan akal pikiran dengan tetap mengacu dan berdasarkan pada Al-Quran dan hadis. Macam-macam ijtihad, ijma, qiyas, istisqan, khaslahah, sudut dariyah, ihtisab, urf. Jadi jelaslah bahwa sumber ajaran Islam telah dirumuskan oleh Rasulullah SAW, yakni terdiri dari 3 sumber pokok yang dijadikan acuan, yaitu Al-Quran, As-Sunnah atau hadis, dan ijtihad. 7. Metodologi penafsiran. Metodologi tafsir adalah ilmu tentang metode penafsiran Al-Quran. Dapat dibedakan antara metode tafsir dan metodologi tafsir. Metode tafsir adalah cara-cara menafsirkan Al-Quran, sedangkan metodologi tafsir adalah ilmu tentang cara menafsirkan Al-Quran. 1. Metode tahlili atau analisis. Metode tahlili adalah penafsiran ayat-ayat Al-Quran dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam Al-Quran yang ditafsirkan itu, serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya, sesuai dengan keahlian dan kecenderungan musafir yang menafsirkan ayat tersebut. Tafsir tahlilu itu mengkaji ayat Al-Quran dari segala segi dan maknanya, ayat demi ayat dan surat demi surat sesuai dengan urutan dalam Mushaf Utsmani. Untuk itu, pengkajian metode ini, kosakata dan lafal, menjelaskan arti yang dikehendaki, sasaran yang dituju, dan kandungan ayat menjelaskan apa yang dapat diisbatkan dan serta mengemukakan pendapat ayat-ayat dan relevansinya dengan surat sebelum dan sesudahnya. Untuk itu ia menunjukkan kepada sebab-sebab turun ayat, hadis-hadis Rasulullah SAW dan riwayat dari para sahabat dan tabi'in. Tujuan utama ulama menafsirkan Al-Quran dengan metode ini adalah untuk meletakkan dasar-dasar nasional bagi pemahaman akan kemukjizatan Al-Quran, sesuatu yang dirasakan bukan menjadi kebutuhan kedekatan bagi umat Islam dewasa ini. Dari segi bentuknya, tafsir tahlili bisa dibedakan menjadi 2 bagian, tafsir bil al-matsur dan tafsir bil al-rayi. Dari segi coraknya, tafsir tahlili dapat dibedakan menjadi 5 ruang, antara lain tafsir sufi, tafsir fikih, tafsir falsafi, tafsir ilmi, dan tafsir abadi. 2. Metode ijmali atau global. Metode ijmali adalah metode tafsir yang menafsirkan ayat Al-Quran dengan cara mengemukakan makna global. Metode ijmali atau global menjelaskan ayat-ayat Quran secara ringkas dengan bahasa yang populer, mudah, dan dibaca. Sistematika penempatannya mengikuti susunan ayat-ayat di dalam mushaf. Penyajiannya tidak terlalu jauh dari gaya bahasa Al-Quran. Dengan demikian, ciri dan jenis tafsir ijmai mengikuti urutan ayat menurut tafsir mushaf seperti halnya tafsir tahlili. Perbedaannya dengan tafsir tahlili adalah dalam tafsir ijmai makna ayatnya sempit dan global tetapi cukup jelas. Sedangkan tafsir tahlili makna ayatnya diuraikan secara terperinci dengan tinjauan dari berbagai segi dan aspek yang diulas secara panjang lebar. Keistimewaan tafsir ini adalah pada tempatnya sehingga dapat dikonsumsi oleh lapisan dan tingkatan kaum secara merata. Sedangkan kelemahannya pada penjelasannya yang terlalu ringkas sehingga dapat menguak makna ayat yang luas dan tidak dapat menyelesaikan masalah secara tuntas. Sebagai contoh adalah penafsiran yang dilakukan oleh Jalalain dalam tafsirnya terhadap 5 ayat pertama surat Al-Baqarah.
tampak tafsirnya sangat ringan dan global, hingga tidak diberi rincian atau penjelasan yang memadai. Penafsiran alif lam mim misalnya hanya ditafsiri dengan Allah Maha Tahu maksudnya. Demikian pula kata Alkitab hanya ditafsiri dengan dibacakan oleh Muhammad, dan seterusnya tanpa ada rincian, sehingga penafsiran 5 ayat selesai hanya dalam beberapa baris saja. Sedangkan tafsir Tarhili untuk menjelaskan 5 ayat membutuhkan 7 halaman. 3. Metode mukharon atau perbandingan. Metode tafsir ini menekankan kajiannya pada aspek pembandingan atau komparasi. Tafsir Al-Quran, Tafsir Al-Mukharon adalah suatu metode tafsir Al-Quran yang membandingkan ayat Al-Quran satu dengan yang lain, serta membandingkan segi-segi dan kecenderungan masing-masing yang berbeda dalam penafsiran Al-Quran. Kemudian ia menjelaskan bahwa di antara mereka ada yang corak penafsirannya ditentukan oleh disiplin ilmu yang dikuasainya, ada di antara mereka yang menitik beratkan pada bidang nahwu, yakni segi-segi i'rab seperti Imam Az-Zakasi dan ada corak penafsirannya ditentukan oleh kecenderungan pada bidang balaghah seperti Ab al-Khohar al-Jurjani dalam kitab tafsirnya Ijaz al-Quran, dan Ubaidah Ma'mur Ibn al-Mutsanna dalam kitab tafsirnya Al-Majaz, di mana ia memberi perhatian pada penjelasan ilmu ma'ani, bayan, badi, hakikat, dan majaz, di mana ia memberi perhatian